Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu kembali di kuliah online pada kesempatan saat ini. Pada saat ini, saya Anto Nurwidi Antara. Saya akan berusaha menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas, terutama kesehatan anak dan remaja. Pembuatan asuhan keperawatan, kita harus menerapkan proses asuhan keperawatan komunitas yang terdiri dari satu, pengkajian, yang kedua, penegakan diagnosa keperawatan komunitas, tiga, perencanaan intervensi, empat, pelaksanaan atau implementasi, lima, evaluasi. Jadi, di dalam membuat asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas, terutama kesehatan anak dan remaja, kita perlu memperhatikan 5 tahap proses asuhan keperawatan komunitas ini. Sekarang kita akan membahas tentang teori dari agregat anak. Di dalam teori disebutkan bahwa pengertian anak menurut UNICEF mendefinisikan sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. UNICEF itu adalah organisasi yang mengurusi masalah tentang anak di dunia. Kemudian pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Itu pengertian lain dari anak. Jadi di sini ada perbedaan kategori umur pada usia anak antara pengertian dari UNICEF dan pengertian dari Undang-Undang RI tahun 79. Ada 9 hal yang perlu dikaji di dalam agregat anak sebagai berikut. 1. Call, yaitu jumlah anak di sebuah lingkungan, riwayat atau perkembangan anak, keyakinan, dan agama. Kemudian yang kedua, lingkungan fisik. Dikaji dengan cara bisa inspeksi, yaitu lingkungan sekolah anak, kebersihan lingkungan, aktivitas anak di lingkungannya. Data dikumpulkan dengan Winship Survey dan observasi. Kemudian juga bisa dengan cara auskultasi, perkusi, palpasi, dengan mendengar bunyi pernafasan anak, bising usus, memakai alat stetoskop, melakukan perabaan kulit. Itu untuk pemeriksaan fisik tubuh si anak. Kemudian lingkungan fisik juga bisa dikaji dengan cara angket, terutama diberikan pada orang tua anak untuk mengetahui adanya kebiasaan pada lingkungan anak yang kurang baik bagi perkembangan anak. Subsistem yang lain yang perlu dikaji, yang ketiga, pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Penjelasannya, ketersediaan pelayanan kesehatan khusus anak itu perlu dikaji. Kemudian bentuk pelayanan kesehatan bila ada, apakah terdapat pelayanan konseling bagi anak melalui wawancara. Kemudian yang keempat, ekonomi. Dalam pengkajian ekonomi ini ditanyakan antara lain jumlah pendapatan orang tua siswa atau orang tua anak, kemudian jenis pekerjaan orang tua siswa atau orang tua anak, kemudian jumlah uang jajan anak pada saat pergi ke sekolah atau ketika di rumah, ditanyakan melalui wawancara dan melihat data yang ada di
tata usaha sekolah. Hal selanjutnya yang perlu dikaji tentang agregat anak yang kelima, tentang keamanan dan transportasi. Keamanan terkait dengan adanya petugas keamanan di lingkungan sekitar anak, bisa lingkungan sekolah, seperti adanya satpam sekolah, petugas penyeberangan jalan bila sekolah itu berada di pinggir jalan raya, dan lain-lain. Kemudian juga transportasi perlu dikaji. Penjelasannya, jenis transportasi yang dapat digunakan anak di lingkungannya. Misalnya, adakah bis sekolah untuk layanan antar jemput anak ketika anak itu berangkat ke sekolah. Juga transportasi yang sering digunakan anak saat di rumah itu perlu ditanyakan juga. Kemudian yang keenam, perlu dikaji politik dan pemerintahan. Kebijakan pemerintah tentang anak dan tata tertib institusi pendidikan anak yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa itu perlu ditanyakan. Seperti kebijakan pemerintah atau pengelola sekolah di tempat pendidikan anak, bisa sekolah, pesantren, dan lain-lain. Berikutnya yang ketujuh yang perlu dikaji pada agregat anak yaitu terkait dengan komunikasi. Antara lain, komunikasi formal. Penjelasannya, media komunikasi yang digunakan oleh anak untuk memperoleh informasi pengetahuan tentang kesehatan perlu dikaji. Apakah itu bisa melalui buku dan apakah bisa melalui sosialisasi dari pendidik. Itu perlu ditanyakan kepada anak. Kemudian komunikasi informal. Penjelasannya, komunikasi atau diskusi yang dilakukan anak dengan guru dan orang tua, peran guru dan orang tua dalam menyelesaikan serta mencegah masalah anak, keterlibatan guru dan orang tua serta lingkungan dalam menyelesaikan masalah anak, itu perlu dicari informasi atau perlu dikaji. Ini adalah contoh gambar komunitas anak yang sedang memperoleh informasi lewat media buku yang diberikan oleh pihak pemerintah melalui perpustakaan keliling atau pihak lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perkembangan anak. Selanjutnya yang kedelapan tentang hal yang perlu dikaji pada agregat anak adalah pendidikan. Di dalam mengkaji pendidikan, kita perlu mencari informasi apakah terdapat pembelajaran tentang kesehatan anak, jenis kurikulum yang digunakan oleh sekolah atau tempat pendidikan anak, dan tingkat pendidikan tenaga pengajar di sekolah atau di institusi tempat anak belajar. Ini perlu dikaji. Kemudian yang kesembilan adalah rekreasi. Yang perlu dikaji tentang rekreasi ini meliputi tempat rekreasi yang digunakan anak, tempat sarana penyaluran bakat anak seperti olahraga dan seni, pemanfaatannya, kapan waktu penggunaannya. Ini perlu ditanyakan kepada anak ataupun keluarga yang mempunyai anak itu. Setelah melakukan pengkajian dengan
mencari informasi tentang 9 hal tadi, kita akan melakukan analisa data yang meliputi kita penyusunan data terkait dengan sign atau tanda atau simptom atau gejala terkait lingkungan fisik. Misalnya, adanya kebiasaan pada lingkungan anak yang kurang baik bagi perkembangan anak, seperti orang tua dan lingkungan anak yang membiasakan tidak menggosok gigi saat mandi atau sebelum tidur, sehingga kebiasaan ini diikuti oleh anak. Itu terkait dengan lingkungan fisik hasil pengkajian kita tadi. Sebagai contohnya itu. Kemudian etiologi, penyebab dari lingkungan fisik yang tidak mendukung tadi adalah kurang kesadaran. Karena tadi kita mengkaji terkait dengan kesadaran menggosok gigi, maka di dalam etiologi ini adalah kurang kesadaran tentang gosok gigi. Kemudian problem yang bisa ditemukan yaitu defisit kebersihan diri pada agregat anak, misalnya penghuni panti asuhan X. Ya. Itu problem yang bisa kita tegakkan dari hasil pengkajian tentang lingkungan fisik tadi itu. Berikutnya, setelah melakukan analisa data, kita akan menentukan diagnosa keperawatan memakai format Problem Etiology Sign atau PES. Sehingga setelah diketahui data berupa sign, kemudian etiologi, dan problem di analisa tadi, maka kita bisa menyusun diagnosa keperawatan komunitas agregat anak. Diagnosa yang disusun yaitu defisit kebersihan diri pada agregat anak penghuni panti asuhan X berhubungan dengan kurang kesadaran gosok gigi, ditandai dengan adanya kebiasaan pada lingkungan anak yang kurang baik bagi perkembangan anak, yaitu orang tua dan lingkungan anak yang membiasakan tidak menggosok gigi saat mandi atau sebelum tidur, sehingga kebiasaan ini diikuti oleh anak. Ini adalah contoh diagnosa perawatan komunitas agregat anak yang bisa ditegakkan dari analisa data yang sudah dibuat. Langkah berikutnya setelah menentukan diagnosa keperawatan, kita akan membuat perencanaan. Secara garis besar, perencanaan asuhan keperawatan meliputi 1. Tentukan tujuan, bisa tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 2. Macam intervensi keperawatan. Kemudian yang ketiga, kriteria hasilnya. Setelah dilakukan perencanaan, maka rencana yang sudah dibuat itu perlu diimplementasikan atau kita membuat implementasi atau perlu dilakukan. Implementasi ini antara lain penjelasannya, 1. Lakukan perencanaan yang sudah dibuat. Tadi kalau misalnya kita merencanakan terkait dengan diagnosa keperawatan defisit kebersihan diri, nah kita melakukan rencana keperawatan yang sudah dibuat tentang defisit perawatan diri. Kemudian yang kedua, tulis dalam tabel catatan perkembangan. Jadi setelah melakukan implementasi, ya, maka perlu kita dokumentasikan di catatan perkembangan. Berikutnya, kita perlu membuat evaluasi. Yang ketiga, jadi evaluasi ini kita akan menuliskan bagaimana data subjektif yang ditemui, kemudian data objektif, serta analisa masalah, apakah masalahnya terkait dengan defisit kebersihan diri tadi itu teratasi atau teratasi sebagian atau tidak teratasi, itu dianalisa masalah. Kemudian kalau misalnya masalah defisit perawatan diri tadi itu
setelah tesis bagian, maka perlu dilakukan planning lanjutan atau rencana intervensi lanjutan. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk implementasi rencana intervensi yang sudah dibuat. Ini adalah contoh gambar komunitas anak, yang mana anak sedang diberikan intervensi atau petugas kesehatan atau perawat komunitas itu sedang melakukan implementasi terkait dengan pengetahuan, yaitu dengan memberikan penyuluhan kesehatan kepada anak, ya, supaya tambah pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga dirinya dan lingkungannya anak. Selanjutnya tentang agregat remaja. Pengertian masa remaja. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Jadi masa remaja itu adanya masa peralihan antara anak menuju dewasa. Teori lain tentang pengertian masa remaja. Masa remaja dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu masa pra-remaja, usia 10-12 tahun, masa remaja awal, 12-15 tahun, masa remaja pertengahan, usia 15-18 tahun, dan masa remaja akhir, usia 18-21 tahun. Itu menurut sebuah teori dari Deswita tahun 2006. Selanjutnya tentang pengkajian pada agregat remaja. Aspek yang perlu dikaji antara lain 1, core. Seperti perlu dikaji tentang jumlah remaja, riwayat atau perkembangan remaja, kebiasaan, keyakinan, agama, dan lain-lain yang ada di sebuah wilayah. Kemudian yang kedua, lingkungan fisik seperti kondisi rumah yang ditinggali remaja dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan dan sosial seperti adanya klinik konsultasi remaja, adanya kelompok sosial remaja atau tidak, dan lain-lain. Berikutnya aspek yang perlu dikaji. Yang keempat, tentang ekonomi. Seperti apakah remaja dilibatkan bekerja? Kemudian kalau dilibatkan itu apakah penghasilannya bisa memenuhi kebutuhan remaja dan hal-hal yang lain terkait ekonomi. Kemudian yang kelima, transportasi dan keamanan, seperti fasilitas transportasi yang digunakan oleh remaja, sistem keamanan terhadap pengaruh luar, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, politik dan pemerintahan, seperti bagaimana dukungan pemerintah setempat terhadap perkembangan remaja. Selanjutnya aspek yang ketujuh yang perlu dikaji pada agregat komunitas remaja yaitu komunikasi. Seperti dikaji bagaimana cara remaja berkomunikasi dengan orang lain. Ya, apakah memakai alat komunikasi yang canggih atau yang tidak canggih. Dan kalau misalnya memakai alat komunikasi ini apakah ada gangguan di dalam melaksanakan komunikasinya. Kemudian yang kedelapan, pendidikan. Seperti sekolah yang ada di sekitar tempat tinggal remaja. Ya, apakah ada pendidikan atau institusi pendidikan yang berada di sekitar wilayah remaja itu. Kemudian yang kesembilan, rekreasi. Seperti tempat rekreasi yang sering digunakan remaja. Nah, ini apakah rekreasi
remaja itu tempatnya dekat dengan wilayah tempat tinggal atau rekreasi ke tempat yang jauh. Ini perlu dikaji. Setelah pengkajian dilakukan, kita perlu membuat analisa data, seperti pada agregat anak tadi. Dan setelah analisa data dibuat, maka kita akan menegakkan diagnosa keperawatan pada agregat remaja. Jadi di sini kita langsung ke diagnosa keperawatan pada agregat remaja. Contohnya 1, risiko terjadinya perilaku maladaptif akibat gangguan perkembangan remaja, yaitu penyalahgunaan nafsa pada remaja di desa X, berhubungan dengan kurangnya kemampuan remaja dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan nafsa. Pada diagnosa ini hanya terdiri dari problem berhubungan dengan etiologi saja. Untuk simptomnya ini tidak dicantumkan di diagnosa ini. Dan ini sudah bisa disebut sebagai diagnosa keperawatan komunitas agregat remaja. Contoh diagnosa keperawatan komunitas pada agregat remaja yang kedua, yaitu risiko terjadinya penurunan kemampuan dalam mengatasi masalah pada remaja di wilayah kelurahan Y, berhubungan dengan tidak efektifnya coping remaja dalam mengatasi masalah atau stres yang dialaminya. Jadi ini juga termasuk diagnosa keperawatan komunitas agregat remaja yang terdiri dari komponen problem dan etiologi saja. Berikutnya tentang perencanaan intervensi keperawatan pada agregat komunitas remaja. Setelah diagnosa keperawatan ditegakkan, maka kita perlu membuat tabel rencana intervensi yang tabel itu berisi diagnosa keperawatan, intervensi yang akan dilakukan, kemudian tujuan, serta kriteria hasil. Macam intervensi yang bisa direncanakan yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, upaya pencegahan primer. Misalnya, pendidikan kesehatan pada orang tua dan remaja. 2, upaya pencegahan sekunder, misalnya deteksi dini, kemudian tindakan perawatan segera yang dilanjutkan dengan pembinaan atau layanan konsultasi remaja. Dan yang ketiga, upaya pencegahan tertier, misalnya melakukan rehabilitasi atau melakukan rujukan. Itu ada beberapa macam intervensi yang bisa direncanakan pada agregat komunitas remaja. Berikutnya adalah implementasi pada agregat remaja. Pendekatan implementasi antara lain, 1 dengan cara proses kelompok, yaitu melibatkan keluarga atau sebayanya dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pendidikan kesehatan melalui penyebaran informasi di berbagai media. Kemudian yang ketiga, kemitraan, yaitu melalui hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan guna mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing. Misal, bermitra dengan BNN, Badan Narkotika Nasional, kemudian Kemenak, dan lain-lain. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, misalnya pertemuan warga dapat dijadikan untuk membahas dan mengatasi masalah remaja. Itu beberapa pendekatan implementasi pada agregat komunitas remaja yang bisa dilakukan oleh perawat atau petugas kesehatan. Ini adalah gambar pendidikan pada remaja yang merupakan salah satu bentuk atau salah satu macam intervensi upaya pencegahan primer, yaitu berupa pendidikan
kesehatan pada remaja. Ini kalau dalam hal ini adalah khusus pada remaja. Berikutnya, setelah melakukan implementasi, maka kita perlu mengevaluasi tentang implementasi atau tindakan yang kita lakukan. Sehingga berikut ini adalah evaluasi pada agregat remaja. Evaluasi dilakukan dengan merujuk pada tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan tadi, yaitu mencapai kesehatan remaja yang optimal, misalnya seperti itu. Kemudian, evaluasi dilakukan oleh perawat komunitas dengan komunitas yang ada. Kemudian, contoh evaluasi yang dilaporkan seperti ada 50% pengetahuan remaja tentang masalah kesehatan meningkat. Kemudian kelompok swabantu remaja terbentuk. Adanya komitmen masyarakat untuk melanjutkan intervensi secara mandiri, dan lain-lain. Di dalam evaluasi ini juga perlu dituliskan data subjektif, objektif, analisa, dan planning. Soal evaluasi. Setelah mempelajari materi kuliah online, jawablah soal ini dengan tulis tangan disertai nama, NIM, mata kuliah, nama dosen pengajar, tanggal pengerjaan, lalu upload jawaban ke e-kampus sesuai waktunya, dan kirim email ke antoantara1212@gmail.com. Soal 1. Bagaimana pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia? Soal 2. Tuliskan 9 subsistem yang dikaji pada agregat anak. Soal 3. Apa sajakah 3 macam intervensi yang bisa dilakukan pada agregat remaja? Tulis beserta contohnya. Demikian materi kuliah online tentang asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kesehatan anak dan remaja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa diterima dan dimengerti oleh mahasiswa, dan mahasiswa bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.